Security object berikutnya adalah addresses. Addresses adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan alamat IP versi 4 maupun alamat IP versi 6. Di vendor lain, addresses bisa disebut juga sebagai address list atau IP pool. Dan mungkin perbedaannya di Juniper ini, selain addresses ini selain bisa merepresentasikan alamat IP, addresses juga bisa merepresentasikan domain name system. Untuk jenis alamat IP yang bisa direpresentasikan itu ada prefix atau network address, bisa juga IP rank, bisa juga wildcard address, dan yang terakhir itu berupa domain name system atau nama domain. Jadi bukan hanya alamat IP saja, tetapi nama domain seperti juniper.net, seperti webibdak.com itu bisa. Addresses ini juga dibagi menjadi dua, yaitu zone address dan global address. Zone addresses itu adalah addresses yang di-assign ke satu zone tertentu. Jadi dia hanya bisa digunakan di satu zone saja sesuai apa yang nanti kita konfigurasi di addresses tersebut. Sedangkan yang kedua itu global addresses, dia bisa digunakan di beberapa zone sekaligus. Jadi kalau tadi yang zone addresses itu hanya untuk satu zone, kalau global addresses itu bisa dipakai di beberapa zone. Nanti kita akan lihat penggunaannya. Objek dari addresses ini itu ada IP address dan juga DNS name. Secara umum itu untuk IP address itu bisa berupa alamat network atau prefix, atau bisa juga alamat single host. Nah, untuk wildcard address itu sama seperti network address, tapi kalau network address itu biasanya subnet masknya itu angka nolnya itu di belakang, atau angka yang dicocokkan itu biner atau digit yang dicocokkan itu di belakang. Nah, kalau wildcard address itu bisa di depan, bisa juga di tengah. Seperti contoh kasus ini, ada wildcard address dengan IP 192.168.0.12.255.0.255.255. Ini subnet masknya 255.255.0.255. Kalau subnet mask network kan biasanya nolnya itu ada di belakang, atau yang berubah intinya host ID yang ada di belakang. Nah, kalau si wildcard itu posisinya bisa di tengah, bisa juga di depan. Contoh ini subnet mask ini kita ubah jadi biner, hasilnya seperti ini. Cara kerjanya sama seperti network. Seperti network address, dia akan mengabaikan bilangan atau binary yang nilainya 0. Contoh di sini ada seperti ini ya. Oktet ketiga itu nilainya 0, berarti nilai di oktet ketiga itu nanti yang diabaikan. Jadi kriteria pencocokannya itu adalah oktet ke-1, oktet kedua, dan oktet ke-4. Contoh di bawah ini adalah match kriterianya ya, 192.168.0.12 prefixnya ini. Subnet masknya ini. Kalau misal ada IP 192.168.1.12 dan IP 192.168.22.12, kedua IP ini itu akan dianggap cocok dengan kriteria ini. Sebaliknya, kalau ada IP 192.0.1 atau IP 192.168.1.21 itu dianggap tidak cocok. Kenapa? Karena oktet 1, 2, dan 4-nya itu berbeda, tidak sama dengan kriteria yang ini. Yang warna hijau 192.168.0.12. Ini kan yang belakangnya 1, ini belakangnya 21. Sementara di sini belakangnya 12. Itu cara kerjanya seperti network, mirip seperti network ya. Dia akan mengabaikan bagian binary yang nilainya 0. Kita lanjut ke jenis objek domain name address. Mungkin teman-teman sudah familiar apa itu domain. Ya, jadi di addresses ini kita tidak hanya bisa mengassign alamat IP, kita juga bisa mengassign atau mengkonfigurasikan addresses ini berdasarkan domain name seperti juniper.net di sini contohnya. Tentunya selain alamat IP network, alamat IP host bisa juga berupa rank address.
rank address ini itu fleksibel, dia bisa berbeda network ataupun sama network, itu tidak pengaruh karena kita nanti menspesifikasikan start address dan end address. Oke, kalau begitu sekarang kita akan implementasikan pembuatan atau konfigurasi addresses di Juniper VSRX. Teman-teman bisa menggunakan JWeb di bagian configure, security services, kemudian security policy, objects, kemudian di sini ada zone addresses dan global addresses. Contoh kita mulai dari zone addresses dulu. Ini kita hapus dulu. Oke. Oke, kita mulai dari zone addresses. Kita tambah baru. Di sini address object type-nya itu address, kemudian zone-nya kita pilih zone mana. Misal di sini saya akan pilih internet. Jadi zone addresses ini dia hanya bisa diassign ke satu zone saja. Contoh di sini saya kasih nama name-nya server, kemudian type-nya itu alamat IP server yang ada di internet, yaitu 88.8 prefix 32. Type-nya itu host kalau seperti ini. Atau bisa juga ini diisi alamat network seperti ini. Atau kalau mau range juga bisa, tinggal pilih type-nya range, kemudian start address-nya diisi. Dan start address ini tuh bebas ya, tidak harus satu network. Lebih fleksibel ya daripada host network tadi. Kemudian DNS host ini adalah nama domain, misal juniper.net, kemudian webletak.com dan sejenisnya. Nah, kita akan pakai yang host saja seperti ini. 888 prefix 32. Oke. Di sini sudah ada ya. Nah, untuk implementasinya di security policy kita akan pakai command line karena untuk JWeb saya entah kenapa ada sedikit masalah. Jadi saya pakai command line. Oke, kita masuk ke security policy. Kita lihat di sini security policy-nya itu masih ada satu ya. Yang pertama kemarin kita buat. Saya akan buat baru lagi security policy untuk menerima traffic dari zone lokal to zone internet. Nama policy-nya itu adalah permit clients to server. Nah, di sini saya setting match kriterianya yaitu source address-nya. Source address-nya berarti kan dari zone lokal. Saya isi any saja. Kemudian destination address-nya itu kita isi dengan addresses yang tadi kita buat, yaitu server ini. Addresses server yang tadi kita buat. Nih. IP 888. Nah, si addresses server ini dia hanya bisa di-apply ke zone atau ke zone policy yang zone-nya itu internet. Kalau zone-nya lokal itu kita tidak bisa. Contohkan ini yang source-nya itu lokal. Kalau kita set di match source address-nya, source address, di sini tidak ada pilihan server. Ya teman-teman, berbeda dengan tadi. Kalau kita set di destination address, sementara destination zone-nya itu internet, di sini ada opsi server. Tapi ketika kita apply di source address, sementara source zone-nya itu lokal, di sini tidak ada opsi server yang tadi kita buat. Jadi seperti itu ya. Zone addresses ini hanya bisa di-apply ke satu zone saja, tidak bisa di-apply ke berbagai zone. Kalau mau meng-apply ke berbagai zone, kita harus pilih global addresses. Source addresses, kemudian kita set match of kriteria lagi, application any, kemudian actionnya permit. Oke, seperti ini ya. Kita commit complete. Nah, kita lihat di security policy sekarang ada dua rules.
local to local dan local to internet. Local to internet ini permit client to server. Ini untuk mengizinkan traffic dari client ke server. Contohnya kita ping ke server berarti 888, harusnya bisa. Nah, oke, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan implementasikan global addresses. Teman-teman harus milih mau menggunakan zone addresses atau global addresses. Tidak bisa menggunakan keduanya secara bersamaan. Jadi ketika kita mau menggunakan global addresses, kita harus menghapus zone addresses. Demikian pula sebaliknya. Kita hapus dulu yang zone addresses yang kita buat. Kemudian kita buat di global addresses. Nah, di sini kita tambah baru. Contoh di sini saya kasih nama global address. Global addresses. Attach zone-nya atau pilihan zone yang akan desain itu ada banyak atau hampir semua zone itu bisa di-apply. Contoh di sini kita apply zone internet dan lokal saja. Jadi global addresses ini nanti bisa di-apply atau bisa digunakan di zone internet dan zone lokal. Tidak seperti zone addresses yang hanya satu zone saja. Nah, di sini di bagian tab addresses, kita tambah baru address name-nya, misal tadi kita buat server. Sama seperti tadi ya, tipenya tinggal pilih. Contoh di sini kita pakai IP address 888, prefix-nya 32. Oke, nah, sekarang ada global addresses. Kemudian addresses name-nya itu server, IP-nya itu 88, prefix 32. Kita tinggal apply ke zone yang tadi kita buat. Kita hapus source address, destination address-nya. Delete match destination address server. Source address. Nah, di sini di source address kan source zone-nya itu lokal ya. Tetapi ketika kita lihat di sini itu ada opsi atau addresses yang namanya server. Sementara tadi kan ketika kita pakai zone itu tidak ada server di source addresses. Source address, maaf. Sekarang kalau kita pakai global addresses kemudian kita pilih tadi ke untuk bisa diterapkan di zone internet dan lokal, maka sekarang di zone lokal kita bisa memakai address server tadi. Dan demikian pula di destination address kita juga bisa menggunakan address server ini. Jadi meskipun beda zone atau zone-nya berbeda, itu tetap bisa digunakan address yang sama. Karena di sini itu kita bisa mengapply-nya ke beberapa zone sekaligus. Itu adalah global addresses. Kita commit coba. Oke, kita lihat hasilnya harusnya masih sama. Nah, di sini masih sama ya. Jadi seperti itu implementasi zone addresses dan global addresses di Junos atau di Juniper VSRX.